Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan semoga selalu bahagia. Di sini perkenalkan, nama saya Wahyudi Zaki Murtaza dengan nomor induk 221 F10073 dengan program studi pendidikan luar biasa atau PLB Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Argopuro, Jember. Dalam hal ini pula saya akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan pendidikan anak tunanetra yang diampuh oleh dosen Ibu Suhartati SP, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan mulai. Yang pertama adalah penyebab dari kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Yang kedua, penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan terhadap perlakuannya. Baiklah, satu persatu kita bahas dari segi medis dan dari sisi kebidanan yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yang kedua dari faktor yang namanya kelahiran atau natal. Dan yang ketiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Kemudian penyebab kelainan mata yang disebabkan dari faktor penyakit akut itu ada 2, yaitu yang pertama adalah 1, buta bawaan atau CB, atau dengan bahasa latinnya adalah congenital blind. Dan yang kedua, buta yang didapat dari adventitious blind atau AB. Baiklah, kita bahas lagi mulai penyebab dari kelainan mata. Faktor penyakit akut tadi dari sisi medis dan kebidanan, yang pertama adalah prenatal. Prenatal ini disebabkan oleh beberapa faktor eksternal dan internal dari anak itu sendiri, yang antara lain pertama adalah perkawinan saudara. Kedua yaitu baik berupa melalui virus liptovirosis atau air kencing tikus, atau bisa dari virus eksternal, dan juga rubella, morbili ataupun campak. Ketiga, faktor kelainan genetik atau keturunan. Yang keempat adalah faktor yang berisiko tinggi. Kelima, faktor kotor pada kelamin. Keenam, pengalaman traumatik dari si penderita. Ketujuh, penggunaan sinar X yang berlebihan. Itu adalah faktor yang dari prenatal atau sebelum kelahiran. Yang kedua yaitu yang berupa faktor dari natal atau pada saat kelahiran. Pertolongan persalinan yang salah atau prematur pada ibu hamil ini
biasanya terkena penyakit infeksi kelahiran atau sungsang atau sifilis atau HIV atau kista atau disproporsi cephalus perui atau dengan istilahnya tulang ibu yang tidak proporsional. Itu yang kaitannya dengan faktor pada saat kelahiran. Yang ketiga yaitu pada faktor postnatal, pada saat setelah kelahiran. Penyebab kecelakaan antara lain berupa keracunan, bisa juga tumor otak, kejang, malaria, tropikana, diare yang berat, katarak, dan juga banyak lagi yang lainnya. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya disebut buta bawaan atau congenital blind. Sedangkan penurunan penglihatan setelah beberapa waktu sejak kelahiran yang disebut buta didapat, atau juga yang di dalam bahasa asingnya adalah AB atau infantile blind. Beberapa macam ini ada beberapa kaitan pembahasan terkait. Yang pertama adalah definisi, identifikasi, kriteria, dan klasifikasinya. Kita bahas yang pertama terkait dengan definisinya. Definisi pada hal ini adalah batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Yang kedua terkait dengan identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Yang ketiga, kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Keempat, klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri dan juga persamaan. Yang kelima, adalah karakteristik adalah nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah untuk diperhatikan. Jadi definisi tunanetra dalam bahasa Jawa yang berkembang secara teratur sehingga definisi tunanetra dalam bahasa Jawa sama dengan rugi atau netra atau sama dengan mata. Jadi tunanetra sama dengan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan pada organ mata. Menurut ahli netra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatan secara optimal. Dan pada proses belajar tunanetra tergantung pada fungsi organ anatomi matanya yang rusak. Untuk mengidentifikasi secara anatomi dan fisiologis dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama terkait secara medis
yaitu dikaitkan dengan penyakit atau kelainan pada organ mata. Yang kedua, secara estetis atau estetis optometris, yaitu keadaan mata yang mengalami kerusakan. Jadi seperti itu identifikasi secara anatomi dan fisiologisnya. Dan terkait dengan klasifikasinya, pada tunanetra ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kelompok yang memiliki agak normal dan membutuhkan alat bantu untuk melihat. Kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu khusus. Yang ketiga yaitu kelompok yang memiliki penglihatan pusat atau rendah. Keempat, kelompok yang memiliki penglihatan rendah. Yang pertama pusat dan rendah, yang saat ini adalah penglihatan rendah. Yang kelima, kelompok yang termasuk buta atau totally blind atau buta total. Kriterianya dibagi menjadi 4 bagian. Antara lain yang pertama adalah buta, yang kedua adalah low vision atau pencahayaan pada mata yang kurang. Buta adalah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama total blind atau buta total, buta secara keseluruhan. Yang kedua memiliki sisa penglihatan, namun masih dapat membedakan cahaya terang dan gelap atau residu reflection. Residu reflection. Terus yang kedua yaitu low vision atau kurang penglihatan. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa bagian juga, antara lain yang pertama light perception atau bisa membedakan cahaya yang gelap dan juga cerah. Kedua, projection, light projection atau dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya tersebut. Ketiga, tunnel vision atau penglihatan yang terpusat atau juga yang dimaksud terowongan. Yang keempat adalah peripheral vision atau penglihatan samping, pencahayaannya melalui arah samping. Yang kelima adalah penglihatan bercak. Itu adalah salah satu contoh low vision atau kurangnya penglihatan dari sudut pandang cahaya. Yang kedua yaitu terkait dengan kemampuan persepsi cahaya atau masuknya cahaya yang diterima. Yang dibagi menjadi beberapa bagian juga, ada 3, yaitu yang pertama adalah tidak ada persepsi atau no light perception, jadi tidak ada cahaya yang masuk yang bisa diterima secara utuh. Yang kedua adalah light perception. Light perception. Yang ketiga adalah light projection. Jadi itu kemampuan terhadap cahaya yang bisa diterima oleh para penderita tunanetra. Kemampuan untuk melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui snell test
antara lain bisa diketahui menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah dengan melalui tingkat ketajaman 2/20 volt atau 20/50 volt atau 6/6 sampai dengan 6/16, maka hal ini disebut dengan tunanetra ringan. Yang kedua, tingkat ketajaman pada tegangan 20/70 volt sampai dengan 6/20 atau sampai 6/60 volt disebut dengan pandangan low vision. 3. Tingkat ketajaman pada 20/200 volt atau lebih dari 6/60 volt disebut dengan tunanetra berat. Jadi sangat sulit untuk bisa menerima cahaya, dan ini hanya bisa membedakan cahaya berupa gelap dan terang. Yang keempat, visus adalah tingkat ketajaman mulai dari 0 atau yang disebut dengan total blank. Jadi tidak bisa menerima cahaya apapun yang bisa diterima oleh retina mata. Itu yang ketiga terkait dengan ketajaman penglihatan atau visus. Dan sekarang masuk pada materi yang keempat, yaitu penggolongan saat terjadinya ketunanetraan adalah antara lain yang pertama terkait dengan adanya yaitu prenatal atau pada saat dalam kandungan ibu yang hamil dan mengalami sakit yang kronis. Yang kedua, pada saat natal atau proses kelahiran yang tidak normal atau kurang normal lah, terasa kasar, tidak normal. Oke. Yang ketiga yaitu pada saat postnatal atau setelah kelahiran, sehingga dan itu membawa sebuah penyakit atau bisa juga karena faktor kecelakaan. Oke ya, itu terkait dengan penggolongannya pada saat terjadinya ketunanetraan. Karakteristiknya adalah terkait dengan gaya hidup seseorang, terkait dengan nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku tersebut menjadi sebuah konsisten. Yang antara lain juga karakteristiknya antara lain bisa berupa fisik atau dari lahir, terkait dengan total blank. Yang kedua, karakteristik psikis adalah dengan albino atau glaukoma, sehingga sering menunjukkan tingkah laku yang ekstrim. Oke. Untuk layanan pendidikan pada anak disabilitas ini, anak disabilitas netra cenderung memiliki berbagai masalah, baik itu masalah yang berhubungan dengan pendidikan, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang maupun pekerjaan. Semua permasalahan tersebut
perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan. Bisa berupa arahan, bimbingan, latihan, dan juga kesempatan yang luas bagi tunanetra tersebut. Sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Itu berdasar penelitian ya, bukan kata saya. Maka untuk mencegah maka ini semua adalah artinya perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan sehingga memunculkan kerugian pada perkembangan anak disabilitas netra tersebut. Nah, itu yang bisa kami simpulkan dalam hal ini. Sementara ini dulu yang bisa saya paparkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat ataupun juga bisa sebagai acuan baik secara pribadi maupun untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Demikian tadi adalah materi tentang pendidikan anak tunanetra. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun banyak salah kata ataupun ya macam-macam lah. Semoga bermanfaat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Horas. Wassalamualaikum.